Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam. Sudah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat rahmat dan Sore, Kang. Sore, jangan pagi. Semangat aja biar pagi, Kang. Oh, gitu. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Tanya no Bang Kiang tata. Semangat pagi terus. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, jangan pagi lah. Ya. Kita lihat masih di level apa namanya itu? Level 20 ya, level kesadaran 20. Jadi setiap level kesadaran yang telah dikalibrasi menunjukkan kemajuan melampaui level-level di bawahnya dan bisa menunjukkan level tempat mereka yang pernah berada di level yang lebih tinggi lalu jatuh sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan. Jadi di Hawking ini dia level itu bukan makom ya. Jadi di Hawking itu LOC itu bukan makom. Bukan makom. Nah, kalau di PC itu nanti dia jadi makom. Dia jadi makom. Jadi kalau di Hawking berarti itu manjil ya. Manjila. Baru level manjil kalau di Hawking ini. Jadi bisa jatuh karena baru levelnya itu manjil. Kalau di kita itu nanti ya memang manjil sih, tapi itu harus sampai jadi makom. Sampai jadi makom sehingga dia bereksistensi di situ. Mungkin teman-teman ini kok ini ada penurunan ya, karena baru di level manjil, belum jadi makom. Manjil itu semacam tempat sementara. Penurunan level ini dicatat dengan baik dalam kasus-kasus pemimpin politik yang sangat terkenal, yang awalnya itu dianggap sebagai sosok yang berintegritas dan ideal, dengan kalibrasi 400-an, dan yang kemudian sebagai konsekuensi dari perkembangan megalomania terhempas ya ke manjil yang lebih rendah. Fenomena yang sama terjadi pada individu juga di dalam kelompok seperti nasib Pulau Paskah dan berbagai masyarakat lain yang datang dan pergi. Yang dikenal secara umum sebagai karma negatif terkadang disebut utang. Seperti pada ungkapan, maafkan utang kami sebagai kami memaafkan pengutang kami. Walaupun memiliki konsekuensi karma, keputusan-keputusan niat dapat dipulihkan ya, dengan penyelarasan dan dedikasi spiritual yang tepat. Jadi sebenarnya itu kehidupan ideal ya. Kehidupan ideal itu ya wholeness, oneness, non-dual.
Jadi artinya yang tidak ideal itu ya pengingkaran pada apa namanya itu? Pengingkaran pada tiga ini gitu. Saya pernah ditanya, kalau menurut Bang Aswar, Islam itu apa? Islam itu ya paradigma. Dia sebuah paradigma aliran. Paradigma mengalir dalam tiga keutuhan ini. Dulu saya jawab begitu. Saya pernah menjawab begitu. Paradigma mengalir. Yusri. Sementara manusia berkembang secara spiritual, setiap kenaikan level memiliki ujian yang wajar atau godaan yang membuat orang yang tidak waspada kembali terjerumus ke konteks sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau dimensi 5 terjerumusnya ke dimensi ketiga. Kalau dimensi ke-6 terjerumusnya ke dimensi ke-4. Ya, seperti itu. Kalau sudah 7 itu ya masih bisa terjerumus ke dimensi ketiga. Karena selesainya itu kan kalau lihat di buku Hawking itu dimensi ke-8 itu. Dimensi ke-8 itu tidak ada lagi atraksi aversi. Hanya sifatnya konfirmasi. Contoh dari ini yang paling terkenal tentu saja adalah kekayaan, kekuasaan, keangkuhan. Secara klinis ini dijelaskan sebagai godaan Lucifer. Ya. Kekuatan demi kekuatan itu sendiri atau kekuatan terhadap orang lain. Sumber kesalahannya yaitu menganggap sumber kekuatan adalah ego, aku, bukannya keilahian. Ya, bilahi itu kan sudah nanti dimensi ke-8 dia. Kemerosotan serupa diperlihatkan di dunia sekuler, tempat para CEO korporasi tampak kehilangan semua realitas dan bertekuk lutut pada ketamakan kekuatan tanpa batas. Rasa memalukan, ya, rasa memalukan juga merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan status spiritual atau religius dan pengaruh sebagaimana yang dilihat di dalam malapetaka jatuhnya para guru yang pernah dieluk-elukan di seluruh dunia dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Banyak sastra dunia mencakup fabel seperti kisah dewa-dewi Yunani dan Jerman, juga kisah-kisah perjanjian lama dan agama-agama lain, yang kemudian digantikan dengan berkembangnya monoteisme. Bahwa pekerjaan rohani itu bisa sangat sulit dibuktikan oleh catatan sejarah orang-orang kudus Kristen. Banyak di antara mereka yang dijabarkan secara tepat, sebagaimana di dalam godaan Santo Antonius dan pengakuan Santo Antonius. Buddha juga menjelaskan bagaimana dirinya diserang oleh ilusi dan energi iblis. Ilusi ya. Ilusi. Makanya kemudian tuh bagusnya seluruh konteks dimensi ketiga, dimensi keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harus dikuasai konteks ini. Kuasai. Dari berbagai penelitian sebelumnya dipelajari bahwa
Semua orang dilahirkan di bawah kondisi optimal untuk peluang karma. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menilai. Karena apa yang tampak sebagai penderitaan atau malapetaka justru mungkin merupakan pintu menuju kebebasan bagi mereka yang dibebani oleh karma negatif. Oleh karena itu, peristiwa yang kelihatannya seperti malapetaka bisa jadi merupakan elemen yang sangat esensial dan sangat diperlukan untuk evolusi jiwa. Makanya kemudian itu harus dipercepat gitu. Harus dipercepat. Nggak bisa dihindari peristiwa-peristiwa dalam hidup ini. Kita hanya bisa mempercepat proses evolusi ini. Kemudian transendensi. Di dasar keputusasaan itu ada kehabisan energi, ya. Bahkan untuk bertahan hidup aja nggak cukup. Jadi ada kehabisan energi, bahkan kehabisan keinginan untuk bertahan hidup. Seringkali hanya di dalam lubang neraka dan keputusasaan yang mutlak, ego bisa dipasrahkan. Bahkan hingga ke titik kematian fisik yang tidak bisa dihindari lagi, baru kemudian tuh ego bisa dipasrahkan. Jadi pada titik ini, bahkan kematian itu sendiri adalah sebuah peluang. Peluang untuk memasrahkan ego. Di dalam siksaan ekstrim tanpa batas, jiwa bisa memohon. Ya. Jika memang ada Tuhan, aku minta pertolongan kepadanya. Dan perubahan besar pun terjadi. Nah ini, tadi pagi ada yang datang transendensi, kemudian membahas, ya inilah jiwanya gitu ya. Kemudian tuh, ya konteks jiwanya diterima, konteks tentu saja konteks dualitas ya, yang begitu menyiksanya gitu. Lalu kemudian ya Rob, mentori aku biar bisa melampaui konteks jiwaku sekarang. Nah, bisa seperti itu ya. Ya Rob, mentori saya gitu. Dan itu bisa menghasilkan perubahan besar gitu ya. Ini menegaskan kebenaran ajaran Zen, ya, jarak surga dan neraka itu hanya 1/10 inci, artinya ya dekat, tipis. Tipis. Anehnya, ego bisa mencapai titik ini sebagai upaya untuk menyalahkan Tuhan. Bahkan termasuk kematian fisik seseorang, itu sebagai alasan untuk menyalahkan Tuhan. Dan oleh karena itu, bahkan pada saat-saat terakhir, ego berjuang untuk membuktikan bahwa kematian adalah kenyataan dan Tuhan itu bukan kenyataan. Ngeri juga ego ya. Jadi kematian itu adalah kenyataan. Kenyataan. Sementara Tuhan itu bukan kenyataan. Mengerikan. Itu satu poin. Kemudian mari kita lihat dualitas. Ya, contohnya gagal ginjal gitu ya. Kayaknya kita pernah bahas ya di kelas Stepping for Healing. Kita pernah bahas. Penyakit itu adalah kenyataan, sementara kehadirannya itu bukan kenyataan. Kayaknya Bang siapa? Bang Denny punya skripnya ya. Punya skripnya.
Rasa memalukan adalah konsekuensi negasi terhadap realitas, terhadap kenyataan, baik pribadi maupun diri. Jadi dia sebuah negasi terhadap kenyataan. Perasaan memalukan. Ya, ini negasi penyangkalan terhadap kenyataan. Dalam kurung penyangkalan. Ini bersifat sementara dalam kehidupan normal, tetapi menandai rintangan yang sangat besar bagi evolusi spiritual sebagai konteks, ya, sebagai level kesadaran yang berlaku. Dan ketika aibnya berat, maka dia tidak segan-segan untuk bunuh diri. Aib dari penyangkalan ini. Ini atraksi, ya, tarikan. Dia tertarik untuk menghukum diri sendiri, kemudian tuh menghindari memaafkan diri. Menghindari. Jadi ini dia bisa dibaca sendiri, ya. Jadi ciri-ciri kepribadian shame itu, level shame itu menghukum diri sendiri, terdorong untuk terus-menerus menghukum diri, sementara menolak untuk memaafkan dirinya. Karena pemaafan itu merupakan kenyataan akan kehadirannya. Dia lebih memilih depresi, lebih memilih mati daripada memilih kehidupan. Lebih memilih menghakimi daripada dipasrahkan kepada Tuhan, gitu ya. Pasrahkan kepada Tuhan. Pernah sekali itu Mbak Ahmad, ya, Mbak Ahmad cerita. Jadi di kampung, di desanya itu, desanya Mbak Ahmad, ada orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri, dan di kampung itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani untuk mendoakan mayat itu. Lalu dipanggillah Mbah Ahmad. Mbah Ahmad, ya doanya, ya Allah, ya ini pokoknya ya hamba-Mu. Kalau mau dihukum monggo, kalau mau diampuni juga monggo, dipasrahkan. Nggak mau menghakimi, gitu ya. Nggak mau menghakimi. Jadi mau diapain, kata Mbah Ahmad. Udah bunuh diri, kalau ditolak untuk katakan di penyelenggaraan jenazahnya itu kan, akhirnya doanya itu ya Allah, ini kalau mau dihukum ya monggo, kalau mau disayang ya monggo, dipasrahkan sepenuhnya kepadanya. Kemudian dualitas dari rasa memalukan itu, dia senang dengan kenegatifan, gitu ya. Menolak untuk melepaskan posisi. Kemudian dia juga senang untuk menyembunyikan ego, menyembunyikan motif. Sementara spirit itu, dia ya sudah diperlihatkan saja. Bloko suto, guys. Kemudian dualitas dari di posisi memalukan ini, I'm not enough, ya, menganggap diri tidak berharga. Sementara spirit itu mengafirmasi berkah kehidupan.
Jadi ini banyak sekali yang mengutuk, pada menghina, merendahkan, kasar, menyalahkan diri sendiri. Banyak sekali dualitas dari rasa memalukan ini. Membesar-besarkan kesalahan. Membesar-besarkan kesalahan. Pandangannya selektif parsial. Kemudian diri sebagai pecundang. Kalau ada kesalahan itu, maka dianggapnya dia telah kehilangan muka, nggak mau dikoreksi. Di ujung jalan, maksudnya itu sudah melihat kehidupan itu sudah mentok, sudah terakhir ini, udah nggak bisa, udah harga mati lah ya, harga mati. Kemudian ada tidak dapat dicintai, ya, maksudnya kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Orientasi narsistik, selfless, egois. Kemudian tuh mengasihani diri sebagai pusat kehidupan gitu ya. Pola pikirnya seharusnya, kudune, pokoe gitu ya. Pokoe. Yaitu dualitas dari rasa memalukan. Dan saya kira untuk sore ini cukup sampai di situ. Mati kau ya, dualitas kejam. Mati kau. Saya kira sudah cukup sampai di situ. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok. Ditunggu aja. Linknya tetap ya teman-teman. Dan mengikuti Tapping for Healing. Nanti malam kita ada kelas lagi ya. Terima kasih. Kita ketemu besok sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka.